Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami hormati Kepala Sekolah SDIT Tanjung Pinang, Ustadz Laude Bahrim Azhar. Ketahuilah bahwasanya setiap tarikan dan hembusan nafas itu penuh dengan kasih sayang dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat hidayah, nikmat taufik. Hidayah itu adalah petunjuk ya, sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal hak-haknya dan juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami perwakilan dari panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga langkah para tamu sekalian, Bapak Ibu sekalian, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan hafalan Al-Qur'an ya, sebagai salah satu andalan kita ya, sebagai salah satu tumpuan kita ya di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk betul-betul kita memahami ya hakikat ya daripada tujuan kita melaksanakan pembelajaran Al-Qur'an secara khusus ya. Kita mengolah berbagai macam upaya ya karena terkait dengan aturan-aturan yang ada di penyelenggaraan sekolah ya sebagai sekolah formal ya. Dan baru beberapa waktu yang lalu di tahun yang lalu kita mengeluarkan Al-Qur'an itu dari kurikulum ya, kita mengeluarkan Al-Qur'an itu dari kurikulum. Kenapa? Karena itu menyulitkan kita di dalam pengaturannya ya, di dalam penilaian dan lain sebagainya dan juga laporannya ya. Kita ingin bahwasanya pembelajaran Al-Qur'an itu dia tidak terikat oleh aturan-aturan yang menyulitkan. Oleh karena itu kita sengaja dikeluarkan, dan Bapak Ibu lihat bahwasanya kita tetap ya menjadikan pembelajaran Al-Qur'an itu adalah pembelajaran utama ya. Kita berikan di waktu yang premium ya, di waktu prime time ya. Dari kalau kita masuk 7:30, maka 7:30 sampai jam 8:30 itu adalah waktunya untuk Al-Qur'an. Jadi kita keluarkan dari kurikulum bukan berarti kemudian kita kurang perhatian, tidak. Tapi justru kita ingin menjadikan pembelajaran Al-Qur'an itu dia tidak terhambat oleh aturan-aturan yang ada. Begitu ya. Makanya kita namakan sekarang itu Taman Al-Qur'an. Ya, Taman Al-Qur'an ya. Jadi kalau mungkin kalau di luar ya Taman Pendidikan Al-Qur'an ya, seperti itulah. Tapi kita ingin bahwasanya kita bisa lebih fokus dan kita bisa membuat aturan apapun yang memudahkan anak-anak kita itu untuk dia betul-betul belajar ya Al-Qur'an itu. Ya, kalau mereka yang mungkin belum bisa membacanya, ya kita akan belajar bagaimana membaca Al-Qur'an yang benar. Kalau mereka sudah bisa membaca, maka kita harapkan waktu-waktunya digunakan untuk menghafal Al-Qur'an.
Ya, jadi nanti ke depan mungkin saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Jika ada anak-anak kita yang nanti dia sudah baik bacaan Al-Qur'annya, maka kita akan alokasikan waktu Al-Qur'an itu ya untuk menghafal seluruhnya. Ya, sehingga ya kita berharap betul ya bahwasanya ke depan nanti ada anak-anak kita yang dia bisa selesai dari SDIT Tunas Ilmu dengan membawa hafalan 10 juz misalnya ya. Atau ya siapa tahu ada yang 30 juz karena waktunya cukup lama 6 tahun. Walhamdulillah ini ada salah satu dari wisudawan yang akan kita wisuda pada hari ini, dia menyelesaikan hafalan juz 27 itu dan dia masih duduk di kelas 2 ya. Nah, mohon Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini betul-betul menjadi perhatian kita dan di antara tujuan paling penting juga di dalam usaha kita untuk membumikan Al-Qur'an di Kota Tanjung Pinang ini adalah bahwasanya kita ingin menjadikan anak-anak kita ini terbiasa dengan interaksi ya dengan Al-Qur'an itu setiap hari. Ya, jadi misalnya kalau anak kita dia menghafal juz 30 contoh ya, juz 30. Juz 30 itu kalau kita lihat di mushaf-mushaf kita rata-rata itu sekitar 23 halaman ya, 23 halaman. Bagaimana anak-anak kita itu bisa mungkin di hafalan juz 30 itu ya. Jadi bukannya dia sudah hafal juz 30, begitu nanti nambah hafalan juz 29, juz 30-nya hilang. Ya, ataupun dia lagi sibuk menghafalkan surah Al-Mutaffifin, surah Al-Qari'ahnya hilang. Ya. Ini kenapa begitu? Ya Bapak Ibu, ya kita ingin berbagi bersama-sama. Nanti Bapak Ibu boleh ya saling tanya testimoni kepada mungkin kepada sesama kita yang sudah anak-anaknya sudah memiliki hafalan lebih banyak ya, supaya kita bisa membantu anak-anak ya. Tapi satu poin saja yang saya ingin untuk dibantu kepada anak-anak kita, dan ini mudah-mudahan juga menjadi bagian daripada budaya kita apa? Yaitu setiap hari kita punya waktu dengan Al-Qur'an ya, waktu yang khusus dengan Al-Qur'an. Ya, seperti tadi kalau saya gambarkan, kalau 23 halaman, kalau anak-anak dia kalau sudah menghafal itu 2 halaman itu paling lama 5 menit, paling lama. Ya, jadi kalau seandainya dia membacanya hafalan itu lambat, itu 5 menit 2 halaman. Nah, 5 menit. Jadi berapa mau kita siapkan anak-anak kita untuk murojaah? Jadi ini namanya murojaah. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang hafal Quran tanpa murojaah, itu nggak ada, nonsense. Ya, jadi kalau 23 halaman, kalau kita bikin ya misalnya karena hafalannya masih 1 juz saja, ya kalau bisa ya 1 juz 1 hari murojaahnya kalau bisa. Kalau dia sudah murojaah 1 juz 1 hari itu nggak mungkin, nggak ada ceritanya itu. Hadaratul Mukarram wal Muhtarim Mudirul Madrasatil Ibtidaiyatil Islamiyah Tunas Ilmu. Ayyuhal asatidatul kiram wa ayyuhat tullabu wa talibatul ahibba. Ayyuhas sadatu kumtu baina yadaykum liuqaddim ala hadratikum kalimah au kalimataini fi ahammiyatil lughatil arabiyyah. Qabla kulli syai'in ayyuhas sadah uridu an ataqaddama ila hadratikum bi baitin min amiri syu'ara Ahmad Syauqi bikal marhum. Innal ladzi mala'al lughata muhasinan ja'alal jamala wa sirrah fiddat. Ayyuhas sadatu kama la yakhfa 'alaikum anna al-lughatal arabiyyah ya asfahul lughati wa aghnaha wa hiya lughatul Qur'an wa lughatullahi anzala wahyahu biha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi qalilin minal ayatil bayyinat Qur'anan arabiyyah bilisanin arabiyyin ila akhirih. Wala yakhfa 'alaikum aidan anna al-lughatal arabiyyah hiya miftahul ulumid diniyati wa la yatasanna li ayyi talibin ay yatajjara fi ulumid diniyah bi ghairi itqanil lughatil arabiyyah. Fal-lughatul arabiyyah hiya lughatul muslimina fi jami'i anha'il 'alam. Bihadhil lughati naqra'u kitaballah wa biha aidan nata'abbadu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala kulli talibin ay yajtahida fi ta'allumil lughatil arabiyyah bikulli juhdihi wa taqatihi liyasila illa kulli ma yatamannahu minal ulumid diniyah. Ayyuhas sadatul a'za, kanal ulama'u aba'unal qudama'u yajtahidun
في أن يخرجوا أولادهم عربا يتكلمون ويتحدثون باللغة العربية، فبهذا ألفوا كتب اللغة كالنحو والصرف وغير ذلك. هذا ليسهل على الطالب تعلم اللغة العربية ليكون أداة لهم يغني للطلاب، فيجب علينا جميعا أن نتكلم باللغة الفصحى الصحيحة ونتجنب عن اللغة العامة التي وقع فيها كثير من الناس، ولا نستعمل الكلمات في محادثتنا إلا ما صحت كتابتها، لأنه من واجباتنا أن ننشر هذه اللغة الشريفة مع المحافظة على رقتها ولطفها وفصاحتها إلى جميع طبقات المسلمين في أي مكان كانوا، خصوصا طلاب المعاهد والمدارس الذين يدرسون العلوم الدينية في الكتب العربية. هذا فارجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا جميعا متكلمين باللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.